Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seftia Sari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan hasil final test yang telah saya kerjakan selama mengikuti program Bootcamp 15 Days Using of SQL. Pada proyek ini, saya berperan sebagai seorang data analis yang bertugas membuat database menggunakan PostgreSQL dan memastikan proses pengolahan data mulai dari membuat struktur tabel, membuat data, hingga menghasilkan berbagai analisis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal utama yang harus dikerjakan adalah membuat tabel employees. Pada step ini, saya membuat struktur tabel sekaligus memberikan constraint seperti not null, agar pada kolom-kolom penting seperti first name, last name, dan nilai-nilai yang lainnya itu tidak boleh kosong. Lalu, constraint juga digunakan untuk menjaga integritas suatu data yang akan dibuat. Selanjutnya, saya juga membuat tabel departemen yang berisi departemen ID sebagai primary key dan tipenya ada integer, lalu departemen dengan tipe text dan division dengan tipe text juga. Dan pada semua departemen, pada semua kolom itu ditambahkan constraint not null agar tidak boleh kosong. Setelah selesai membuat dua table, sekarang saya ingin melakukan beberapa penyesuaian struktur database, seperti menambahkan default pada tanggal menggunakan current date, menambahkan kolom end date, serta menambahkan constraint pada kolom birth date, agar tidak akan ada tanggal yang melampaui tanggal pada hari ini atau pada tanggal yang sedang dikerjakan atau di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur database bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, saya juga memasukkan value ke dalam kolom atau melakukan insert value dengan sintaks seperti ini. Penempatan value harus sesuai dengan urutan kolom yang ada di bawah insert into, atau seperti sintaks yang sudah saya buat. Lalu di sini juga saya memasukkan value, insert value pada table departemen. Caranya seperti employees yang sebelumnya. Dan apabila semua value sudah terinput, maka seringkali kita ingin menambahkan atau merevisi value yang ada dalam table yang sebelumnya. Untuk itu, kita menggunakan sintaks update. Contoh seperti di sini, seorang Jack Franklin dipromot atau naik jabatan menjadi senior SQL analyst dan ditambahkan salarinya menjadi 7.200. Itu kita menggunakan sintaks update, lalu menggunakan filter Jack dan N. Kemudian terus pada kolom yang ingin diubah atau di rename itu sintaksnya seperti ini. Dan khusus untuk merename suatu kolom, itu tidak bisa digabung sintaksnya bersamaan dengan update yang lainnya. Update value yang lainnya maksudnya. Lalu kemudian update salary untuk posisi SQL analis dan senior SQL analis itu ditambah 6%. Sintaks yang saya gunakan adalah seperti ini. Dan setelah semua data telah terinput, maka saya mulai menganalisis. Salah satunya dengan menghitung rata-rata gaji seorang SQL analis, dan hasil rata-ratanya di sini adalah 8.834,75. Di sini saya menggunakan sintaks average, rata-rata dengan dibulatkan atau menggunakan round, dan menggunakan filter where. Khusus untuk memfilter atau menghasilkan data dari kolom SQL analis saja. Pada bagian ini saya membuat sebuah view bernama v-employees info, lalu menambahkan kolom is active dengan tipe boolean untuk menghasilkan output true dan false. Jadi ketika kolom end date-nya ini kosong, maka menjadi true. Dan jika berisi
maka menjadi false, yang memiliki arti bahwa true adalah karyawan aktif dan false adalah karyawan yang sudah keluar. Lalu saya melakukan berbagai analisis data menggunakan fungsi aggregate, seperti mencari nilai rata-rata salary seorang software engineer. Di sini saya selain menggunakan aggregate average, saya juga menggunakan filtering dengan where khususnya hanya software engineer saja. Terus di sini juga hampir sama, namun karena salary itu ada di kolom employees, lalu departemen sales yang hanya ingin mencari rata-rata departemen sales, itu adanya di table departemen, maka saya menggunakan join. Dan mencari nilai rata-rata salary, dan saya juga mencari nilai rata-rata salary di semua jabatan atau semua posisi, dan diurutkan berdasarkan MPID dari yang paling kecil. Di sini saya menggunakan sintaks seperti ini dengan aggregate average, lalu menggunakan Windows function, dan order by. Kemudian perusahaan ingin tahu berapa banyak orang yang memiliki gaji di bawah rata-rata. Dengan sintaks yang saya gunakan adalah seperti ini. Itu menghasilkan 9 orang yang memiliki gaji di bawah nilai rata-rata seluruh posisi. Dan selanjutnya melakukan running total berdasarkan start date, di mana perusahaan ingin mengetahui total salary hingga tanggal 31 bulan Desember tahun 2018. Di sini sintaks awalnya itu saya menggunakan sum, lalu Windows function. Di sini hasilnya keluar kemudian saya juga ingin lebih spesifik rata-ratanya itu berapa hingga tanggal 31 bulan Desember 2018. Di sini nilai rata-ratanya ada di sini. Dan untuk mengetahui siapa yang memiliki gaji paling tinggi pada posisi SQL analis, saya bisa menggunakan filtering where. Di sini sudah ada tabel urutan dari gaji yang paling tinggi, tapi saya ingin melihat hanya pada job skill analis saja. Dan tertera di sini adalah yang paling tinggi Sumner dengan salarinya itu 10.085,90. Pada bagian ini juga masih menganalisis beberapa nilai rata-rata dari seluruh position title. Namun format barisnya itu diurutkan dari gaji yang terbesar. Di sini juga menggunakan Windows function agar lebih efisien untuk mencari nilai rata-ratanya. Next, kita juga bisa dengan mencari nilai rata-rata dengan specific roles, menampilkan rata-rata salary yang tidak sama dengan menghampirkan nilai-nilai rata-rata salary yang tidak sama nilainya itu dengan salary-nya. Maksudnya adalah ketika si summer ini, misalkan ada seorang karyawan, itu nilai salary-nya, nilai gajinya itu sama dengan nilai rata-ratanya. Dan di sini perusahaan ingin menampilkan adalah rata-rata yang tidak sama dengan salary-nya. Itu saya menggunakan sintaks seperti ini. Dan pada analisis di slide ini, saya menggunakan group by roll up. Kenapa? Karena dengan roll up bisa menghasilkan subtotal dan grand total secara otomatis. Hal ini berbeda dengan fungsi group by yang biasanya. Dan demikian dengan laporan ini, dengan hasil SQL sintaks ini, kita bisa membuat laporan untuk manajemen yang dapat melihat total gaji, jumlah karyawan, dan nilai rata-rata mulai dari level position, departemen, maupun divisi secara utuh dalam satu table. Dan selain agregat yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
kita juga bisa melihat atau menentukan ranking untuk peringkat gaji dari setiap departemen. Misalkan di sini ingin melihat peringkat gaji di setiap departemen itu berapa urutannya. Di sini perusahaan mau diurutkannya itu berdasarkan MPID dan diurutkan hanya 1 hingga 7 di departemen analitik. Dan di sini analitik itu ada beberapa, ada 7 ranking, dan di sini bisa dilihat yang ranking ketujuhnya itu adalah MPID nomor 26 dengan sintak yang sudah saya buat seperti di slide ini. Lalu masih dengan function rank, selain itu perusahaan juga bisa mengetahui siapa yang ada di rank pertama untuk departemen, misalkan adalah di sini departemen finance. Dengan menggunakan syarat ini, dengan menggunakan syarat ini atau sintak ini, MPID lah yang MPID 8, maksud saya MPID 8 ini yang memiliki gaji paling tinggi. Dan teknik ini sering digunakan dalam menganalisis performa maupun memberikan penghargaan untuk karyawannya di sebuah perusahaan. Demikian pemaparan yang bisa saya jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.